Bapak Ibu, saya minta tolong ditampilkan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ke-8. Bunyinya seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi kembali kepada Bapa, penghibur itu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan kalau Roh Kudus itu datang, Roh Allah itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin seluruh dunia ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Allah itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, yang kita belum pernah bisa bayangkan. Di ayat yang ke-7, penghibur itu akan datang kepadamu. Kata penghibur di terjemahan lain itu bukan cuma penghibur, tapi juga konselor, orang yang akan memberikan nasihat dan hikmat. Helper, dia akan menolong. Advokat, dia akan menjadi pembela. Intercessor, dia akan jadi perantara. Roh itu juga akan menjadi strengthener, penguat ketika kita sangat lemah. Roh itu juga akan standby. Itu di terjemahan Amplify. Sangat kaya sekali terjemahan tentang Roh Allah. Dan di Yesaya kita tahu 7 roh Allah ini Tuhan sudah janjikan akan Tuhan berikan kalau Tuhan sudah naik ke surga. Dan saya mau tanya, Tuhan sudah naik ke surga belum? Sudah. Berarti ini saatnya Tuhan memberikan apa yang Tuhan janjikan, dan Tuhan menurunkan Roh Kudus. Dan ini memang adalah masa dan zamannya Roh Kudus. Kita akan mengalami lawatan terbesar yang belum pernah kita bayangkan. Lebih dari Transera, lebih daripada Azusa Street, lebih daripada yang sekarang terjadi di India atau Afrika. Tapi kita butuh penolong, sangat butuh penolong. 1 kali KKR Transera dan Bread and Bloom aja kita pegel-pegelnya menyembuhinya beberapa hari. Ada yang beberapa minggu. Bagaimana nanti lawatan terbesar kalau kita tidak ditolong dengan Roh Allah? Kita sungguh-sungguh membutuhkan Roh Allah, sumpah lawatan Roh Kudus. Ini dengan cepat bagaimana Roh Allah itu bisa menolong kita dari semua musuh-musuh penghalang lawatan. Boleh dengan cepat? Yang pertama, roh takut akan Tuhan. Dia akan sangat menolong kita terhadap semua kecenderungan kita. Roh takut akan Tuhan itu akan membuat kita itu alert bahwa Tuhan itu sepanjang 24 jam 365 hari itu benar-benar apa yang kita lakukan itu terbuka di hadapan Tuhan. Kita gak akan jadi orang yang munafik, kita gak akan jadi orang yang di depan beda, di belakang beda. Kita tidak akan berani memberontak ngomongin pemimpin karena kita punya takut akan Tuhan, bukan karena takut dengan manusia saja. Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, kita gak akan berani korupsi, dilihat ataupun gak dilihat orang. Kita dipercayakan dana lawatan sekian triliun miliar nanti pasti terjadi, sedang terjadi masa Daud, Salomo, dan masa Yusuf. Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, bahkan mungkin gak perlu diaudit. Tapi kita tahu kalau kita dipercaya jadi bendahara, kita akan sungguh-sungguh berikan seluruhnya buat Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini menolong kita di tengah-tengah lawatan, membuat kita takut untuk nyakitin Tuhan, membuat kita takut untuk membuat Tuhan memindahkan kaki Dian ke tempat lain. Membuat kita itu selalu alert, jangan sampai hati Tuhan didukakan. Yang kedua, dengan cepat, roh pengenalan. Ini juga sangat penting. Bagaimanapun nanti di depan lawatan akan ada gesekan. Satu dengan karakter yang lain. Akan ada roh kesakitan yang dihembuskan. Akan ada penyesatan. Tapi kalau kita kenal, kita gak akan tersesat. Bapak Ibu kenal suara pasanganmu. Bapak Ibu kenal tingkah laku anakmu. Bapak Ibu kenal jalanmu pulang ke rumah. Kalau kita punya roh pengenalan, kita nggak akan jadi anak yang terhilang. Kita tahu kita pulang kemana. Kita pulang ke hati Bapak sekalipun mungkin ada keletihan, keeroran yang mungkin terjadi di tengah-tengah lawatan. Roh pengenalan akan Tuhan ini akan sangat menolong. Ini akan membuat kita bisa mengenali musuh. Mana musuh? Mana yang namanya teman, mana yang kita harus perangin. Jangan perangin saudaramu sendiri. Engkau kenal dan engkau bisa membedakan.
Yang ketiga, roh keperkasaan. Nanti di tengah-tengah lawatan mungkin akan ada kecenderungan kita yang iniquity kita yang muncul dari nenek moyang kita, mungkin masih belum beres. Mungkin masih ada yang kita punya pikiran yang sempit, wadah yang kecil. Mungkin kita orang yang belum terlalu berintegritas. Mungkin kita punya keminderan, selalu merasa aku segini aja lah. Tapi roh keperkasaan kalau itu hinggap di diri kita akan bisa men-stretch, kita akan bisa menarik, dan setiap kekuatan kita dilipat gandakan untuk menyelesaikan lawatan. Kita butuh ini. Buat saya dapat 1 miliar itu sudah hebat, luar biasa. Tapi kan buat lawatan gak cukup. Kalau saya selalu berpikir wadah 1 miliar itu cukup, kita gak akan bisa melihat yang jauh lebih besar yang Tuhan mau sediakan. Roh keperkasaan akan membuat kita tetap fit terus tubuh jiwa roh, karena ada yang ilahi yang perkasa di dalam kita. Ngomong sama sebelahnya, aku akan fit tubuh jiwa roh di tengah lawatan terbesar. Tubuh jiwa roh harus tiga-tiganya. Ya, itu roh keperkasaan. Yang ketiga, roh nasihat. Itu akan menolongi kita terhadap yang namanya kedegilan hati, roh perpecahan. Tidak akan ada yang namanya roh gosip yang bisa membuat kita terpecah belah. Tapi akan ada pikiran Kristus yang membuat kita bisa mengeluarkan, kalau orang mau gosip sama kita bisa mengeluarkan roh nasihat. Setiap malam, setiap pagi ambil waktu untuk minta nasihat dari Roh Kudus. He is a counselor, dia penasehat yang sempurna. Engkau akan sangat ditolong dan tidak akan salah ambil keputusan kalau roh nasihat ini menghinggapi hidupmu. Saya melayani orang-orang di Bogor yang lebih tua dari saya dan mereka ngalamin masalah yang saya belum pernah alamin. Hutang saya 10 miliar, saya kanker stadium 3, saya belum pernah lewatin itu. Tapi roh nasihat ini nolongin saya. Saya tanya Roh Kudus, doainya gimana, peranginya gimana, biar orang ini bebas gimana. Akhirnya satu demi satu terjadi karena ditolong roh nasihat. Dia gak perlu kemo, hari ini sembuh total dari kanker stadium 3. Dan itu akan sangat kita butuhkan nanti di depan. Kita gak sempat ngalamin semuanya dulu, orang-orang akan datang. Minta konseling, orang-orang akan datang. Tolong doakan saya. Mungkin kita gak perlu ngalamin semuanya, tapi roh nasihat ini akan nolongin kita. Amin. Dan yang kelima, roh pengertian. Itu akan menolong kita memerangi penghalang lawatan, memerangi namanya perpecahan, kedangkalan. Kalau kita selalu gak pernah bisa punya kedalaman, itu juga menolong untuk memerangi penghalang lawatan, roh kesakitan. Iblis berusaha menghembuskan roh kesakitan dalam bentuk apapun. Tapi kalau kita punya roh pengertian, merdeka, dan kita akan sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Kita gak akan salah paham dengan keputusan pemimpin. Kita gak akan salah paham dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena nanti di tengah lawatan besar gak ada waktu untuk kita salah paham atau salah ngitung atau salah ambil keputusan. Roh pengertian ini akan sangat menolong buat kita, buat anak-anak buah kita, keluarga kita, pasukan kita. Yang keenam, dua yang terakhir, memerangi penghalang lawatan, roh hikmat. Saya tuh tulis di sini ini bisa memerangi yang namanya kemiskinan. Kalau engkau punya hikmat, engkau akan selalu menemukan cara melipat gandakan, bukan cuma 1 jadi 2, 1 jadi 100, 2 jadi 10.000. Kalau roh hikmat sungguh-sungguh menghinggapi dirimu, engkau akan tahu beberapa step di depan. Kayak Yamaha, selalu di depan ya. Kita kan Yamaha Naim ya kan. Kita akan selalu di depan. Sebelum mungkin musuh-musuh tahu, kita sudah tahu dan kita dikasih clue. Tanam ini, lakukan ini, kerjakan ini. Ini akan sangat menolong kita selalu di depan, lebih cepat daripada semua strategi musuh. Roh hikmat. Yang terakhir, roh Tuhan, yaitu roh pribadi Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Dia adalah pribadi yang disembah, dipuja oleh segala bangsa. Dan ini akan menolong kita memerangi penghalang lawatan, intimidasi, memandang rendah yang ilahi. Kita akan bahaya banget nanti di puncak lawatan kalau kita mulai meremehkan yang ilahi. Udah gak usah kebas-kebas, capek soalnya ini besok masih KKR lagi. Gak usah mandi keramas. Kalau kita mulai meremehkan yang ilahi, makanan profetik gitu-gitu aja. Senjata ya udahlah, hilang gak apa-apa. Tapi kalau kita punya yang namanya roh Allah, kita akan terus-menerus menginginkan terkoneksi dengan Tuhan. Kita gak akan pakai kekuatan sendiri.
Kita nggak akan pakai pengalaman kita sendiri yang sejujurnya sangat terbatas. Karena Dia menyediakan yang belum pernah kita bayangkan. Itu keajaiban dari roh Tuhan. Tidak ada keliaran, tidak ada roh pengembara yang membuat kita nggak tumbuh. Pengembara itu nggak akan pernah bisa tumbuh Bapak Ibu. Karena apa? Pindah terus dari satu pot ke satu pot. Belum berbunga udah pindah lagi. Ujung-ujungnya dia mau berbuah, dia pindah lagi. Dan itu akan merugikan kita nanti di tengah-tengah lawatan besar. Jadi kita benar-benar butuh ketujuhnya ini Bapak Ibu. Kalau saya minta maaf kalau menyampaikan dengan ngegas ya, rada cepat waktunya. Nanti slide PowerPoint-nya boleh dikirim nanti ke semua pasukan. Kita akan pelajari lagi sepanjang hari-hari ini. Mari minta, Tuhan ini yang Kau janjikan, kamu janji. Kalau manusia janji bisa lalai. Kalau Tuhan janji, Tuhan gak akan lalai. Minta dan ingini dan begging, minta supaya hidup kita ditunggangi roh Allah. Amin Bapak Ibu.